Bagi gue Yuna itu kalah kalau dibandingkan sama Airin gitu. Menurut gue itu opini gue. Hai guys, balik lagi bareng gue di channel gue dan bukan channel orang lain. Oke, sesuai yang udah gue kasih tahu di Instagram, bahwasannya gue pengen nambahin segmen di akun YouTube. Karena akun YouTube gue tuh kayak berdebu gitu anjay. Jadi adalah yang ngasih saran, Kak, makan sambil bahas idol K-pop atau dunia K-pop, dan menarik. Nah, makanya sekarang jangan kaku-kaku gitu. Jangan kaku gitu dong. Nah, jadi sekarang menu makan malam saya adalah nasi putih, sayur sawi, sambal lado sama telur, puding roti susu. Dan kembali lagi dengan gelas treasure kita. Iya, taruh sini. Topik pembahasan kita pada hari ini adalah Korean beauty standar di dunia K-pop. Korean beauty standar itu kan ya, sebenarnya itu kan standar kecantikan di Korea gitu. Jadi setiap ada idol cewek, terus dia kayak cantik, apa segala macem, itu tuh dihitung Korean beauty standarnya 90%, 80% gitu-gitu. Tapi menurut gua hal itu sama sekali tidak berguna. Kayak hitungan KBS menurut gue itu gak penting. Karena kayak ya buat apa gitu loh. Ini gue pernah ketemu di TikTok. Ada dia membanding gue ada ketemu konten di TikTok. Jadi dia itu kayak membahas tentang Korean beauty standar. Gue gak tahu dia dapat data dari mana ya, dan dia gak mencantumkan sumber data dari manapun gitu loh. Jadi dia bikin Karina 85%, Rami 90%, Woni 95% gitu-gitu. Terus gue kayak mikir, loh, dia nggak mencantumkan sumber data yang tepat, dia nggak mencantumkan metode penelitian segala macem, dia nggak mencantumkan apa-apa. Jadi dalam kepala gue itu tuh ngarang, tau gak sih? Karena guys, gimana sih cara menghitung kecantikan itu? Karena kecantikan itu kan kata sifat ya. Menurut gue kecantikan itu gak bisa dihitung secara angka. Kalau secara persenan itu kan secara statis ya, gak bisa. Kayak lebat banget hujan Gimana gue mau ngomong? Cek Gini deh, cantik itu relatif. Ya jadi gimana mau dihitung gitu loh. Oh, Korean beauty standar itu cantik di mata Korea itu hidungnya harus mancung, kulitnya harus putih, rambutnya harus lurus, segala macem. Itu nggak semua orang juga cocok dengan hal itu gitu loh. Pernah gak sih kalian ketemu sama orang yang hidungnya pesek, tapi dia cantik, cakep, manis, lucu, menggemaskan. Tapi ketika dia operasi plastik, hidungnya dimancungkan, muka dia jadi aneh. Pernah gak kalian nemuin orang kayak gitu? Gue pernah. Nah, jadi apa sih yang bikin cantik itu? Cantik itu relatif. Tergantung mata yang melihat. Menurut misalnya si A, si B, si C. Menurut si A, si B ini cantik. Tapi menurut si C, si B ini gak cantik gitu loh. Apakah kita bisa menyalahkan si C? Enggak. Jadi menurut gue udah deh, gak usah ada Korean beauty standar di K-pop ini. Yang ada bikin war anjoy. Awal tercetusnya Korean beauty standar ini, itu aku ada nanya di live-nya Kak Dion. Kalau kalian tahu Dion Saputra. Jadi aku nanya, dia kan Sowon ya, biasanya kan Yuna tuh. Aku tanya, "Bang, apa sih maksudnya Yuna sebagai pencipta Korean beauty standar gitu kan?" Terus Kak Dion ini ngejelasin. Yuna itu waktu debut di SNSD, foto pra-debutnya dia sama foto debutnya dia itu mirip. Itu menandakan bahwa Yuna tidak melakukan operasi plastik apapun, dia nggak memermak wajahnya dalam bentuk apapun. Itu dia, karena itu dia disebut Korean beauty standar gitu. Karena cantiknya itu natural, cantiknya itu alami. Nah ginilah, aku tanya ke kalian, menurut kalian itu Yuna tuh cantik gak? Gue munafik kalau gue bilang Yuna itu gak cantik. Yuna itu cantik banget, bahkan sampai sekarang umurnya yang berapa tahun, 30 tahunan, dia itu masih cantik banget, sumpah, gak bohong. Tapi kalau dibanding Airin, bagi gue Yuna itu kalah kalau dibandingkan sama Airin gitu. Menurut gue itu opini gue.
Nah, padahal di KBS Airin itu KBS-nya berapa ya? 90 berapa lah gitu, sedangkan Yuna 100%. Nah, berarti kan KBS itu nggak berarti di gue. Harusnya kalau seandainya Yuna itu KBS-nya 100%, harusnya bagi seluruh orang Yuna itu udah yang paling cantik. Padahal menurut gue nggak. Gitu dia. Itu dia kenapa gue bilang KBS ini nggak berguna. Karena pandangan setiap orang terhadap idol K-pop, gak usah sebut idol K-pop, terhadap orang lain gitu, beda-beda. Kok mau jungkir balik bilang orang itu ganteng, kalau aku bilang nggak ganteng ya udah, itu menurut aku gitu loh. Mata kita itu bentukannya mungkin sama, tapi yang kita lihat itu kan beda. Standar cantik, standar ganteng menurut kita itu beda. Nggak bisa itu dihitung. Makanya kalau ada kontes wanita tercantik di dunia, gue gak pernah tertarik. Karena menurut gue, ya belum tentu yang nomor 1 yang katanya wanita tercantik di dunia itu cantik menurut gue. Bisa jadi gak cantik menurut gue. Ada juga mungkin kalian lihat 100 perempuan 100 pria tertampan di dunia. Gue gak pernah peduli akan hal itu, walaupun member EXO ada di dalam. Gue kan EXO-L ya. Jatuh. Kalau menurut aku. Nah, makanya sering ada yang protes, bisa-bisanya bias aku nomor 10 padahal dia ganteng banget. Bisa-bisanya bias aku kalah dari dia segala macem. Nah, itu gara-gara perbedaan pandangan. Jadi dari mana ketampanan sama kecantikan ini bisa dinilai menurut aku gitu. Ini nih yang ada perhitungan ini yang aku bingungnya. Kayak 90%, 80% itu cara ngitungnya gimana? Oh, hidungnya sekian persen kah? Matanya sekian persen kah? Gimana tuh? Mana yang di TikTok itu dia nggak mencantumkan sumber lagi. Jatuhnya kayak ngarang. Gitu. Yang mancing-mancing war kayak gitu tuh lah. Kayak, alah bias lu KBS-nya cuma sekian persen, bias gue segini persen. Nah, udah war lah gitu. Ada lagi video lewat di FYP TikTok gue. Itu tuh Karina KBS-nya berapa persen ya? Pokoknya Karina itu KBS-nya di sekian persen di bawah Rami. Jadi Rami di atas Karina. War lah itu fandomnya Baby Monster sama fandomnya Aespa. War lah tuh. Bisa-bisanya Karina yang secantik itu di bawah Rami segala macem gitu. Rami itu gak cantik segala macem gitu. Dah war di kolom komentarnya. Gue juga mikir hal yang sama. Dari mana dia mendapat perhitungan bahwasannya persenan Rami itu di atas Karina, dan dari mana dia dapat dari mana sumbernya bahwasannya persenan Karina itu berada di bawah Rami. Nah, kalau menurut aku, kita ambil lah Karina sama Rami tadi ya. Ini disclaimer dulu, Karina itu bukan bias gua, Rami juga bukan bias gua. Tapi menurut gua lebih cantik Karina daripada Rami. Lebih cantik Karina daripada Rami. Rami ini menangnya di mana? Dia lucu, dia imut, dia menggemaskan. Karina kebalikannya, Karina itu gak ada lucu-lucunya kalau di mata aku. Iya cantik gitu loh. Karina itu cantik, gak ada lucu-lucunya. Kalau disandingin sama Rami itu lucu, imut, menggemaskan. Karina cantik, udah. Kalau kalian mikir, oh cantik, imut, lucu, menggemaskan itu sama aja, beda. Sumpah, gak bohong aku. Pokoknya beda. Mungkin di kepala kalian ada list K-pop yang yang ini dia cantik, yang ini lucu, yang ini imut, yang ini itu. Karena beda. Cantik, lucu, imut itu beda. Lucu, imut mungkin bisa disamain, tapi cantik sama menggemaskan itu beda. Kita ambil idol yang bisa keduanya sekaligus. Contoh, Jennie itu bisa cantik, bisa imut. Gue gak munafik. Gue mengakui Jennie itu bisa cantik, bisa imut. Tapi gue lebih suka Jennie sisi mana? Sisi dia imut, sisi dia lucu, sisi dia menggemaskan, sisi dia yang kayak bayi. Aku suka. Daripada Jennie yang elegan, berwibawa, cantik, independent woman. Aku lebih suka Jennie yang lucu, imut, menggemaskan kayak bayi. Nah, itu opini aku. Karena Jennie lucu itu iya hits different lah gitu. Daripada Jennie yang cantik, seksi, elegan, independent woman lah vibe-nya gitu. Lebih suka aku Jennie yang menggemaskan. Kalau Airin kebalikan Jennie. Nah, ya Airin kebalikan Jennie. Daripada Airin yang lucu-lucu, yang ini segala macam, aku lebih suka Airin yang badas. Mukanya sangar kayak gitu. Kalau menurut kalian gimana? Menurut kalian KBS ini penting gak ada di dunia K-pop? Kita bicara K-pop ya.
Kita bicara K-pop. K-pop ini adalah subgenre-nya pop. Subgenre lagu itu bersangkutan dengan musik, bersangkutan dengan suara. Jadi menurut aku visual itu tidak terlalu gitu. Mungkin ada beberapa agensi yang lebih menjual visual idolnya ketimbang bakat kayak apa, kemampuan bernyanyi. Mungkin ada di beberapa agensi. Cuman aku menghargai mereka dengan suara mereka karena mereka adalah penyanyi. Tapi ketika agensi malah lebih menonjolkan visual-visual mereka, sedangkan suara mereka itu tidak dilatih dengan sedemikian rupa, kalau kata aku, visual dalam bernyanyi itu gak penting. Oke? Makanya kalau ada teman-teman aku yang bilang, kamu kok ngidolain orang yang oplas sih, gitu kan? Ada kan? Kok kamu ngidolain orang yang oplas sih? Muka mereka itu gak nyata. Ya udah, gue menikmati lagu mereka, gue menikmati karya mereka. Yang bikin gue jadi K-popper juga lagu-lagu K-pop, bukan muka-muka orang Korea gitu, bukan. Jadi mau mereka operasi plastik lah segala macem, ya udah, gue kan menikmati suara mereka. Yang penting suara mereka asli, langsung dari pita suara mereka, nggak pakai penyanyi belakang. Kayak film apa itu ya, lupa aku. Nah, kecuali mereka itu kayak operasi pita suara supaya suara mereka bisa secantik Ayu. Nah itu, kalau menurut aku visual itu nggak terlalu penting doh. Nah kan, keluar bakso Minang awak. Menurut aku visual itu nggak terlalu penting dalam dunia K-pop. Udahlah, KBS ini nggak penting kalau kata aku, sumpah. Dan ngapain juga kita ribut-ribut perkara KBS anjir. Dan aku bilang ke kalian ya, kalau seandainya ada postingan-postingan tentang KBS, terus mereka mengatakan bias kalian itu KBS-nya cuma 0% lah, taruh 0%, abaikan aja, nggak penting. Serius, aku nggak penting. KBS itu nggak penting. Yang harus dibanggakan oleh seorang penyanyi adalah suaranya. Itu dia. Suara seorang penyanyi itu adalah harga mati bagi dia. Kalau ada orang yang ngatain idol kalian jelek, saran aku kalian gak usah banyak bacot. Kayak, idol lu jelek, hidungnya trapesium, matanya jajaran genjang, misalnya gitu ya, misalnya. Gak usah banyak cakap. Bias lu bisa nyanyi, lu pede aja. Bias lu bisa nyanyi, lu pede. Bias lu bisa nyanyi, lu harus bangga. Biarin orang itu mengkritik muka, biarin. Gak penting, sumpah. Gak bohong, aku gak penting. Aku ngebiasin Chen. Dulu tahun 2018, aku sering dicecar sama haters. Aku gak mau sebut siapa, aku pokoknya haters aja gitu. Dicecar sama haters. Chen itu yang kau bangga-banggakan, Chen itu mukanya kayak begitu, kayak begini, ini segala macam. Ditambah lagi waktu Chen wamil, mukanya itu yang diedit kayak tua, banyak kerutan. Apalagi waktu itu Chen udah punya anak juga kan. Dicecar aku, ngapain biasin orang jelek kayak gitu segala macam. Aku bodo amat. Lo harus pede. Kalau bias lu suaranya bagus, lo harus pede. Karena dia penyanyi. Dia ditakdirkan untuk menjual suaranya, bukan menjual tampangnya, bukan. Jadi sekali lagi aku bilang, KBS itu gak ada gunanya. Karena kita bicara soal K-pop. Kita bicara dunia K-pop, dunia tarik suara. Suara, yang penting itu suara. Muka ini nomor sekian. Yang penting suara. Suara dulu yang penting. Muka ini ndak. Apa gunanya kalau KBS dia 100% tapi dia gak bisa nyanyi? Nah itu udah kasar tuh. Tuh, untuk kita bicara K-pop ya, muncrat. Jangan pindah lain konteks. Kita bicara tentang K-pop, dunia tarik suara. Penyanyi itu yang harus dibanggakan adalah suaranya, bukan tampangnya. Kalau mau banggain tampang, kemana ya? Kalau di dunia modeling, gak juga tampang itu. Tampang kalau dia gak bisa ini, gak juga. Kalau acting, kalau seandainya dia cakep, tapi aktingnya 0 besar, itu sampah, gak berguna. Apa ya? Menurut kalian tampang 100% itu bisa dipakai di mana? Mungkin model majalah iklan. Model majalah iklan kayak apa? Kayak misalnya, kayak gue mengiklankan gelas kayak
Misalnya gitu, mungkin bisa berguna di situ kali ya, mungkin. Tapi kalau kita bicara tentang penyanyi, ya kita harus fokus ke suaranya. Harus fokus ke suaranya, jangan melenceng kemana-mana. Aduh kenyang. Oke guys, itu tadi pembicaraan kita tentang Korean beauty standard di dunia K-pop. Itu tadi kebanyakan itu opini aku ya. Jangan salah paham. Kalau seandainya itu opini, aku sebut opini. Kalau itu fakta, aku sebut fakta gitu. Terima kasih sudah menemani makan malam aku. Dan kalau seandainya kalian suka dengan tipe video kayak begini, kalian bisa subscribe, like, komen, dan segala macam lah. Jangan lupa follow Instagram aku, TikTok aku, Wattpad aku kalau perlu. Tapi nggak usah juga. TikTok sama Instagram aja udah. Udahlah aku nggak tahu penutup apa anjing udahlah. Bye-bye.